Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Anda yang sedang menonton video ini. Selamat datang di AJ News Channel bersama saya Afrina Juraya, tuan rumah AJ News Channel sekaligus mahasiswi angkatan 2022 Universitas Internasional Batam dengan NPM 2242026. Selama beberapa menit ke depan saya akan membawakan informasi untuk Anda mengenai serba-serbi fakta menarik konferensi tingkat tinggi Group of 20 atau KTT G20 Bali Indonesia 2022. Sebelumnya, bagi Anda yang pertama kali mendengar G20, G20 adalah forum kerjasama multilateral yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia yang mewakili 85% perekonomian dunia. Anggota G20 terdiri dari Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. Hal utama yang dibahas di G20 adalah isu-isu global terkait ekonomi seperti stabilitas keuangan, perdagangan, kebijakan, dan keberlanjutan. Setiap tahun kepresidenan G20 bergilir dari satu negara ke negara lain. Tahun ini Indonesia mendapat kesempatan untuk memegang jalannya G20. Baru-baru ini G20 menggelar KTT yang ke-17 di Bali selama 2 hari pada 15-16 November 2022 lalu. Indonesia sendiri dipilih menjadi presidensi pada 1 Desember 2021 hingga KTT pada kuartal keempat tahun 2022, yang mana upacara serah terima jabatan telah dilakukan oleh Perdana Menteri Italia Mario Draghi kepada Presiden Republik Joko Widodo pada penutupan KTT G20 di Roma tahun 2021. Berikut fakta menarik KTT G20 Bali 2022. Yang pertama, mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, yang artinya pulih bersama, pulih lebih kuat, di mana Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan dalam segala aspek. Yang kedua, pemerintah Indonesia menganggarkan 674 miliar rupiah atau 45 juta dolar Amerika untuk acara G20. Untuk pengamanan acara, pemerintah Indonesia mengerahkan sekitar 10.000 polisi dan 18.000 prajurit. Yang ketiga, rumah Elon Musk, pengusaha penemu dan tokoh bisnis tersohor, mati lampu saat menyampaikan pernyataan di KTT G20 Bali secara virtual. Musk mengaku bahwa rumahnya tengah mengalami mati listrik. Yang keempat, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping berjabat tangan. Di luar pandangan kita akan tegangnya dan kontroversi antara Amerika Serikat dan China, presiden dari dua negara tersebut tampak akur dan damai di KTT G20 Bali 2022. Yang kelima, megahnya pertunjukan budaya di Gala Dinner KTT G20 Bali 2022 yang memukau para kepala negara dan delegasi G20. Yang keenam, para pemimpin dunia tampak kompak mengenakan kain batik endek dari Bali dalam acara Gala Dinner KTT G20 Bali 2022. Yang ketujuh, cangkul-cangkul. Para pemimpin dunia ikut nyangkul saat berpartisipasi dalam penanaman bakau pada 16 November 2022 di Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Yang kedelapan, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak tampak asik ngobrol di Art Cafe Bumbu Bali. Ini jadi bukti nyata bahwa Bali memang sangat aman untuk sekelas pemimpin negara, apalagi turis. Yang kesembilan, ibu negara Korea Selatan Kim Kon Hee ramai jadi perbincangan oleh netizen dari berbagai negara karena di usianya yang ke-50 tahun masih terlihat awet muda. Yang ke-10, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono jadi salah satu fotografer saat di Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Kementerian PUPR katakan fotografi adalah hobi Menteri Basuki. Yang ke-11, Indonesia berhasil mengumpulkan komitmen investasi sebesar 8 miliar dolar Amerika atau setara dengan 125 triliun rupiah sepanjang gelaran konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 Bali 2022. Di antaranya investasi ExxonMobil dari Amerika Serikat dengan Pertamina, China dengan industri kendaraan listrik, Jepang dan Inggris untuk MRT Indonesia, sampai Turki untuk pembangunan jalan tol dan bus listrik. Yang ke-12, hasil KTT G20 yaitu mengutuk perang Ukraina dan menolak penggunaan senjata nuklir, mengantisipasi isu krisis pangan, kemudian melakukan gerakan pengurangan karbon bersama atau dekarbonisasi, di mana Indonesia mendapat dana sebesar 20 miliar rupiah untuk transisi energi dekarbonisasi batu bara, hingga pengumuman tidak akan ada perang dingin baru antara Amerika Serikat dan China. Yang ke-13 yang terakhir, Presiden Joko Widodo menyerahkan tampuk presidensi G20 kepada Perdana Menteri Narendra Modi, Perdana Menteri negara India yang akan menjadi presidensi G20 pada tahun 2023. Baik, informasi terkait G20 ini menutup jumpa kita pada video ini. Saya Afrina Juraya, pamit undur diri dan sampai jumpa.